Indonesia dan seluruh luasnya dengan bangsa ini berpendidikan Islam. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional. Teman-teman semuanya, bangsa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Masyarakat tersebar di seluruh pulau dari Sabang sampai Merauke. Banyaknya masyarakat di Indonesia membuat negara Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai Bahasa Persatuan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 oleh para pemuda yang mencetuskan Sumpah Pemuda. Masyarakat di Indonesia tidak hanya mempelajari satu bahasa saja, tetapi pada era ini belajar lebih dari satu bahasa sangatlah penting. Bahasa mempunyai peranan penting di dalam pengenalan budaya di era modern. Berbagai bahasa akan memperkenalkan budaya sebagai identitas bangsa. Bahasa menjadi alat rekam gagasan dan ide-ide yang dilakukan oleh orang terdahulu. Nah, marilah kita simak apa sih itu yang dimaksud dengan bahasa internasional. Bahasa internasional adalah bahasa yang kita gunakan agar bisa berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Untuk menjadi bahasa internasional, sebuah bahasa tidak harus menjadi bahasa yang paling banyak menuturkannya. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional negara Indonesia yang dijadikan bahasa resmi negara. Sekarang bagaimana teman-teman? Pasti kalian sudah mengerti apa sih itu bahasa internasional? Lalu pasti kalian bertanya, alasan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional itu seperti apa? Baik, simak video saya. Alasan mengapa bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional. Salah satunya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang unik. Nah, meski berasal dari Melayu, namun bahasa Indonesia punya karakteristik yang berbeda loh, baik dari susunan katanya maupun pengucapannya. Malaysia juga termaksud dengan bahasa Melayu. Meski akses dan artinya hampir mirip, bahasa Indonesia lebih enak didengar dan dimengerti karena bahasa Indonesia satu-satunya di dunia. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Nah, teman-teman, pasti kalian berpikir, mengapa bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya? Jawabannya, karena pada awalnya bahasa Indonesia adalah bentuk dari bahasa pedagang dari seluruh dunia. Maka bahasa Indonesia memiliki ribuan kata yang diserapkan dari bahasa beberapa bangsa di dunia. Penambahan kosakata baru, baik serap dari bahasa asing maupun dari bahasa daerah. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sopan. Kemudian, yang keempat, bahasa Indonesia adalah bahasa paling mudah. Yang kelima, bahasa Indonesia kian dikenal bangsa lain. Nah, teman-teman, 5 alasan tersebut yang bisa menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Kemudian, pasti kalian penasaran negara mana saja yang mempelajari bahasa Indonesia. Nah, terdapat 5 negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Salah satunya Australia. Banyak sekali turis yang berliburan ke Indonesia. Entah itu mereka sekedar berlibur ataupun belajar budaya Indonesia. Salah satu universitas di negara ini yaitu University of South Queensland.
kata. Baik teman-teman, sekarang prakerja antara sama Jepang dengan Indonesia. Jepang akhirnya mempelajari bahasa Indonesia. Ada rasa penting bagi mereka. Tokyo University of Rice Studies berbasis bahasa Indonesia dalam program studi yang diminati di sana. Bahkan masuk di program studi di sana sangatlah sulit loh teman-teman. Di tahun 2018 hanya 18 siswa yang diterima di universitas tersebut. Yang ketiga, Korea Selatan. Penduduk Korea Selatan sangat antusias dengan budaya Indonesia. Hanwoo University of Foreign Study termasuk universitas terbaik di Korea Selatan. Gak tanggung-tanggung nih, mereka membuka 2 jurusan sekaligus. Jurusan yang di sana pun adalah seorang sastrawan yang berasal dari Jawa Timur yang bernama Bapak Tamso Cahyana. 4. Ukraina. Sejak tahun ajaran 2012 hingga 2013, Taras Shevchenko National University of Kiev pada bagian iptek biologisnya membuka program studi bahasa Indonesia. Kedutaan Bahasa Indonesia untuk Ukraina sangat mendukung pembukaan program studi ini. Maka, para mahasiswa diberikan fasilitas dan biaya siswa untuk mahasiswa asing terpilih. Wow, bukan main ya teman-teman. Kepulauan Hawaii. Beberapa universitas di kepulauan yang terdiri dari banyaknya gunung berapi ini mengajarkan bahasa Indonesia dalam kurikulumnya dan belajarnya rutin pulang dari Hawaii ke Indonesia untuk mempelajari budaya yang ada. Enggak cuma itu aja loh, mereka mengabadikannya dalam dokumen yang disampaikan dalam perkuliahan. Orang Hawaii yang sangat tertarik dengan bahasa Indonesia. Mereka sangat antusias mengajarinya. Ternyata bahasa Indonesia itu terkenal ya teman-teman. Semoga kedepannya Indonesia menjadi bahasa internasional. Nah teman-teman, ini adalah 5 negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Nah, pasti kalian ingin tahu apa sih faktor-faktor pendukung dari bahasa Indonesia? Ayo simak video saya yang satu kali. Apa sajakah faktor-faktor yang mendukung terwujudnya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Nah, kali ini kita akan bahas. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan berikut. Indonesia kini telah menjadi kekuatan internasional, maka bahasa Indonesia harus diperkenalkan pada dunia hingga suatu saat bahasa Indonesia dapat dipergunakan secara lebih luas sebagai bahasa internasional, menurut Prof. Dr. Haji Susilo Bambang Budiono. Yang kedua, bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa ASEAN karena memiliki struktur yang sederhana, mudah dipelajari, dan daya serap kosakata yang kuat, menurut Dr. Sugiyarti, MSI. Lanjut, yang ketiga, bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa internasional karena tidak ingin lagi di telinga komunitas internasional, khususnya di negara-negara tetangga, menurut Prof. Dr. Arif Rahmat, MPD. Faktor-faktor pendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Nah, faktor-faktornya yaitu: 1. Bahasa Indonesia banyak dipelajari oleh warga negara asing. Yang kedua, sebanyak 45 negara mempelajari bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi kedua di Vietnam. Lanjut, yang keempat, Wikipedia bahasa Indonesia menduduki peringkat ke-26 di dunia dan terbesar ketiga di Asia.
Yang kelima, bahasa Indonesia merupakan bahasa ketiga yang paling banyak digunakan pada Workverse. Yang keenam, sebanyak 400 juta penutur bahasa Indonesia tersebar di dunia. 7. Bahasa Indonesia memiliki tingkat kata yang mudah dimengerti. 8. Bahasa Indonesia sangat mudah dikuasai, terutama tingkat dasar. Dari penjelasan di atas, kita dapat ambil kesimpulannya teman-teman, yaitu bahasa Indonesia berpeluang besar menjadi bahasa internasional. Kekuatan bahasa Indonesia dari sisi jumlah penuturnya. Bahasa Indonesia memiliki jumlah penutur yang cukup banyak. Bahasa Indonesia juga mempunyai kelebihan, yakni kesederhanaan sistem bunyi gerak. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga video dari saya sangat bermanfaat